Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas tentang materi bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme barat. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara yaitu atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas suatu negara tersebut. Imperialisme Imperialisme menjalankan sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan besar. Hal itu latar belakangi sejak terjadinya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453. Oleh karena itu, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah ditutup. Hal ini dapat membuat bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan yang baru. Dengan adanya jalur perdagangan baru untuk membuat bangsa Eropa tiba di Nusantara. Nusantara adalah penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, membuat mereka ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Faktor pendorong kolonialisme Barat. Pada awalnya, bangsa Eropa membeli rempah-rempah di kota-kota dagang di sekitar Laut Tengah, terutama di Konstantinopel yang terkenal sebagai pasar rempah-rempah. Pada tahun 1453, Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki. Dan sejak itu, Turki melarang bangsa Eropa membeli rempah-rempah Konstantinopel. Ramainya perdagangan di Laut Tengah terganggu setelah berlangsungnya perang salib yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1291. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel Bizantium pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, aktivitas perdagangan antara orang Eropa dan Asia terputus. Sultan Mahmud II merupakan seorang penguasa Turki yang menjalankan politik untuk mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Bangsa Barat menghadapi kendala krisis perdagangan jenis rempah-rempah karena bangsa Barat berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudera. Ada juga beberapa faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudera. Nomor 1, semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam, yang mana banyak dijumpai sebagai tindak lanjut dari perang salib. Yang kedua, semangat gospel, yaitu semangat menyebarkan agama Nasrani dan non-Islam. Yang ketiga, semangat glory, yaitu semangat memperoleh kejayaan atas suatu daerah jajahan. Yang keempat, semangat gold, yaitu semangat untuk mencari sebuah kekayaan atau emas. Yang kelima, perkembangan teknologi, kemaritiman yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk untuk menyeberangi samudera Atlantik. Bangsa-bangsa Barat yang ke Indonesia yaitu 1. Portugis tahun 1511. Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka. Direbutnya Malaka oleh Portugis berarti tanah air kita terancam oleh bahaya imperialisme barat. Datangnya bangsa Portugis ada beberapa faktor, yaitu 1. Dorongan ekonomi, mereka ingin mendapatkan keuntungan besar dengan berniaga. Mereka ingin membeli rempah-rempah di Maluku dengan harga yang rendah dan menjualnya pun dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, dorongan untuk menyebarkan agama Nasrani atau non-Muslim. Yang ketiga, dorongan untuk mencari sebuah kejayaan dan berpetualang. 2. Spanyol. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia yaitu Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat, setelah 2 bulan ia sampai di pulau itu dinamakan Pulau San Salvador. Columbus gagal mencapai India dan Columbus pun digantikan oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1521, sewaktu mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Fernando Hans terbunuh, lalu ia pun digantikan oleh Delcano dan perjalanan kembali ke Spanyol, dan mereka pun tinggal di Tidore. Dan sejak saat itulah terjalin kerjasama antara negara Spanyol dan Tidore. Kerjasama ini tidak hanya dalam hal perdagangan saja, tetapi juga diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Pada saat itu, kondisi tersebut Portugis merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal ini pun diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate selamanya telah bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Tidore berusaha merebut benteng Spanyol di Tidore. Dan berkatnya perang antara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol
3. Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1596 di bawah pemimpin Cornelis de Houtman dan Keizer. Mereka mendarat di Bandar Banten, Raja Banten. Pada waktu itu Abdul Mufakir sejak pelayaran yang pertama itu menyusulah iring-iringan kapal Belanda berikutnya. Di antara pada tahun 1598 kapal Belanda pun kembali. Kapal Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Jacob van Dyk. Rombongan kapal Belanda mendarat di pelabuhan Banten disambut baik oleh penduduk setempat karena mereka berlaku hormat dan sopan. Selain itu, masyarakat Banten sedang bermusuhan dengan Portugis dan situasi ini menjadi peluang Belanda untuk membina kerjasama di bidang perdagangan. Tujuan kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia sama saja dengan orang Portugis, yaitu ingin memperoleh semua rempah dengan cara harga yang murah. Kebersihan ekspedisi yang diperoleh oleh Belanda kedua ini telah mendorong para pedagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Dan sejak saat itu berbondong-bondonglah kapal Belanda datang ke beberapa daerah di Indonesia. Lihat dari observasi Johan van Oldenbarneveld mengungkapkan agar masyarakat Belanda dapat membuat sejenis kongsi dagang selaku yang dilakukan Inggris dan Prancis. 4. Inggris. Sejak abad ke-17 para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di negeri India. Di bagian India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yaitu East India Company atau EIC pada tahun 1600 dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuatan EIC yaitu Calcutta, dan dari kota inilah Inggris meluaskan beberapa wilayah ke Asia Tenggara. Dan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dicetuskan oleh Prancis dan Thomas Cavendish dengan cara mengikuti jalan yang dilalui Magalhaens pada tahun 1579. Francis Drake pun berlayar ke Indonesia dan armadanya pun berhasil membawa rempah-rempah bermula di Ternate. Ia pun kembali ke Inggris melewati Samudra Hindia. Pengalaman dua orang pelaut itu mendorong Ratu Elizabeth I untuk meningkatkan pelayaran internasional. VOC di Indonesia. VOC atau Voyage Organizations Company adalah serikat perusahaan dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Pendirian VOC diusulkan oleh Johan van Oldenbarneveld, adalah seorang anggota parlemen Belanda dan Staten General. VOC punya tujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang Belanda untuk memacu persaingan pada dagang dengan kongsi dagang dari bangsa Eropa lainnya. Dibentuknya VOC, persaingan yang terjadi di antara perusahaan dengan orang-orang Belanda menyebabkan terjadinya perselisihan. Masing-masing ingin mendapatkan keuntungan yang hasilnya lebih besar. Hal ini berdampak pada kerugian yang akan timbul pada kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda pada tahun 1598 menyarankan kerajaan Belanda, pemerintah Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar para pedagang bekerja sama untuk membangun sebuah kongsi layanan yang beraktivitas lebih besar dari sebelumnya. Hingga pada tanggal 20 Maret 1602 terbentuklah VOC dan Voyage Organizations Company. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang. VOC ini memiliki beberapa hak dan wewenang, salah satu contohnya yaitu memerintah di negeri jajahan. Sekian pembahasan dari kami. Kalau ada salah, maafkan. Kalau ada salah, sudah. Oke, kamsahamnida.